Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, alhamdulillah kita telah mendirikan salat fardu isya berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mudahkan, maka kajian kita lanjutkan. Sebelum isya tadi kita telah membahas bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini dilatar belakangi oleh musibah demi musibah yang bertubi-tubi menimpa Nabi. Di antaranya adalah wafat paman beliau Abu Talib, kemudian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, setelah menerima bertubi-tubi ujian, Nabi tetap sabar, tak menyerah, tidak berputus asa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur beliau, yang saya istilahkan tadi berjalan. Dan dalam Al-Quran memang disebut berjalan, yaitu Isra'. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik sampai ke langit ketujuh dan sampai ke Sidratul Muntaha. Tadi telah kita bacakan ayatnya. Jamaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, kalau kita baca dalam hadis, Nabi Muhammad itu Isra' setelah Isya, baliknya menjelang subuh. Jadi kurang lebih 8 sampai 9 jam. Maka ceramah kita insyaallah malam ini menjelang subuh. Karena tak bisa 1 jam, nanti tak putus kaji. Baru kaji ini selesai apabila sampai subuh. Pas Nabi berangkat setelah Isya, balik menjelang subuh. Pas ini kita mulai setelah Isya, nanti berakhir menjelang subuh. Saya tanya jemaah dulu, tolong jujur jawab. Seandainya saya ceramah sampai subuh, apakah jemaah sanggup? Saya tak sanggup. Lama tu Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Jadi Isra' itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada beberapa analisa dari ulama, kenapa Isra' itu dari masjid ke masjid. Masjidil Haram ini adalah kiblat umat Islam, dan Masjidil Aqsa itu dulu juga adalah kiblat umat Islam. Berapa lama Nabi salat menghadap ke Masjidil Aqsa? Kurang lebih 18 bulan.
Kemudian Nabi ingin kiblat itu ke Masjidil Haram. Maka saat salat ketika itu Nabi Muhammad SAW telah hijrah di Madinah, beliau terus melihat ke atas. Mengapa beliau melihat ke atas? Memohon kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan ke Masjidil Haram. Tapi Nabi Muhammad tidak menyebut di dalam doanya, tapi Allah tahu isi hati Nabi. Maka kaum muslimin setelah 18 bulan menghadap ke Masjid Aqsa Palestina, maka disuruh oleh Allah bahwa menghadaplah sekarang ke Masjidil Haram. Jadi kenapa dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa? Ini masjid luar biasa. Ini masjid di mana disitulah arah kiblat kita. Jamaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Dan Isra Mi'raj ini menunjukkan kepada kita bahwa masjid itu punya peranan penting dalam kehidupan agar kita ini sukses. Di dunia bahkan di akhirat. Sering saya sampaikan kepada jemaah bahwa di akhirat itu nanti kita akan berkumpul di padang mahsyar. Berapa lama? 50.000 tahun akhirat. Dalam keadaan yang sangat tidak bersahabat. Matahari dekat dengan kepala. Tak ada alas kaki, bahkan tanpa busana. Tak ada makan, tak ada minum. Tapi ada 7 golongan yang sukses. Allah berikan tempat bernaung. Allah bahkan berikan pakaian kehormatan dari surga. Bahkan dapat makan dan minum. Siapa orang yang sukses ini? Ada 7 golongan. Salah satunya adalah orang yang terpaut hatinya ke masjid. Jatuh cinta dia dengan masjid. Walaupun badan di luar, hati tetap di dalam masjid. Apalagi kalau azan berkumandang. Mengapa kalau azan berkumandang? Maka ketika itu dia melangkahkan kakinya ke masjid. Dan sekarang Masjid Al-Muhajirin, pengurusnya sudah terpilih. Dari pengurus lama ke pengurus baru. Saya benar-benar bahagia malam ini. Kenapa saya bahagia? Pak Haji Ngatenang dengan Pak Haji Asmin, pengurus lama dan pengurus baru duduk berdampingan. Kenapa Ustaz bilang seperti itu? Banyak pergantian pengurus, lalu yang lama dengan yang baru tak tegur lagi. Dan ini bukan rahasia. Tapi alhamdulillah Masjid Al-Muhajirin sama-sama kita perhatikan. Pengurus lama, pengurus baru tetap duduk berdampingan. Semoga tetap bersinergi. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan maksud menggurui. Mari kita jadikan masjid ini memang tempat paling aman. Saya teringat saat Ali bin Abi Thalib ada masalah di dalam rumah tangga dengan istrinya Fatimah. Kemana Ali pergi? Ke masjid. Lalu ditemui oleh Nabi. Karena begitu Nabi pergi ke rumah beliau, beliau tak ada. Bertanya Nabi kepada Fatimah, di mana Ali wahai Fatimah? Di masjid. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ada apa wahai Ali? Ada masalah antara aku dengan Fatimah. Lalu aku lari ke masjid. Kenapa Ali ke masjid? Sekali lagi, masjid ini memang tempat paling tenang, tempat paling aman. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat, maaf, beribu-ribu maaf.
Kadang-kadang ada masjid tempat tidak menenangkan. Banyak faktor. Masjid-masjid di Pekanbaru ini kaum muslimin kaum muslimat itu rata-rata dihuni oleh mahasiswa. Didominasi oleh mahasiswa UIN. Oleh jamaah disebutlah mereka gorim. Maka bagaimana supaya masjid ini aman? Gorim mesti bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Menjalankan tugas. Entah itu membersihkan dalam, membersihkan luar, membersihkan kamar mandi. Pokoknya apa yang ditugaskan. Yakinlah ketika diurus rumah Allah, Allah akan urus rumah kita di dunia dan di akhirat. Ini perlu kita sampaikan. Karena kadang-kadang gara-gara gorim pemalas ini, pengurus sama pengurus bentrok jadinya. Karena ada pengurus itu yang pro sama gorim tersebut, ada yang kontra. Maka adik-adik mahasiswa yang tinggal di sini, urus rumah Allah ini baik-baik. Mohon maaf jemaah, ceritanya agak pribadi. Saya tinggal di Jalan Raja Wali Sakti belakang kantor PU. Di situ ada Masjid Al-Kausar. Saya jadi gorim di sana mulai hari pertama kuliah sampai hari terakhir kuliah. Jadi gorim di situ. Setelah wisuda masih jadi gorim di situ. 2 tahun setelah wisuda baru saya nikah. Ketika menikah 3 kali pesta. Tapi orang rumah itu ya. Tapi pesta 3 kali. Di kampung istri sekali, di kampung saya sekali, di masjid itu sekali. Dengan istri yang sama. Pesta 3 kali. Ini bukan apa-apa, enggak. Ini ada Facebook, mungkin didengar oleh jemaah saya. Kenapa mereka pestakan saya? Saya senang dengan mereka, mereka senang dengan saya. Apa sebab? Tugas kita jalankan. Jadi kita ciptakan masjid ini tempat yang paling tenang, tempat yang paling aman. Karena tak bisa dipungkiri, kadang-kadang kaum muslimin ada di antara pengurus itu terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Saya berani ngomong ini karena bukan orang asing saya di sini. Kadang ketua dengan sekretaris tak tegur, kadang sekretaris dengan bendahara tak tegur, dan insya Allah itu tak akan terjadi di Al-Muhajirin. Mari kita bangun masjid ini dalam hal 3. Apa itu? Manajemennya, idarah, kemudian riayahnya, bangunan, kemudian imarahnya, isinya. 3 hal ini mesti seiring dan sejalan. Agar apa? Kita sukses membuat masjid tetap ada di dalam hati, akan mendapat pertolongan kita di akhirat nanti. Bahkan di surga Allah janji lewat lisan Nabi, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, mengurus masjid, memperhatikan masjid karena Allah, Allah akan bangun mahligai untuknya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, Masjid Haram Makkah, Masjid Aqsa Palestina. Mengapa Masjid Aqsa? Kita baca lagi dalam beberapa literatur. Ketika Nabi Muhammad naik ke langit, pintu-pintu langit itu kaum muslimin dengan Masjid Aqsa lurus. Masjid Aqsa di bawah. Begitu naik, maka kaum muslimin, kaum muslimat lurus bertemu dengan pintu langit 1, pintu langit 2, dan terus sampai langit yang ke-7. Nah jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, ini panjang ceritanya. Lalu mengapa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj? Banyak tujuan. Salah satu di antaranya adalah tadi adalah hiburan agar atas kesabaran beliau, dan Nabi itu juga menjemput perintah salat. Makanya tadi kita baca ayat,
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Jamaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Sebelum kita lanjutkan, saya nak tanya dulu sama jemaah. Apakah semua jemaah yang hadir ini ingin masuk surga? Walaupun 6 orang menjawab, tapi saya rasa semua pasti ingin masuk. Yang diam-diam itu ingin masuk juga. Siapa kita yang tak ingin masuk surga? Ketika kita ingin masuk surga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah kepada Allah Ta'ala surga yang paling tinggi. Apa surganya Pak Ustaz? Surga Firdaus. Inilah kesuksesan yang sebenarnya. Rasulullah ajarkan kepada kita doa. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'alukal firdausal a'lal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga Firdaus yang tinggi. Yang itu minta. Jangan malu-malu. Jangan ragu. Minta terus. Bernyinyir-nyinyirlah. Mengiba-ngibalah. Agar Allah masukkan nanti kita ke surga Firdaus. Jemaah, memang surga paling bawah, murah meriah, itu sudah sangat luar biasa. Surga paling tak elok, bahasa ocunya surga paling buruk, itu sudah luar biasa. Bagaimana luar biasanya Pak Ustaz? 10 kali lebih cantik daripada dunia dan isinya. Itu yang paling buruk itu. Lalu untuk siapa surga yang seperti itu Pak Ustaz? Untuk orang yang terakhir masuk surga. Kenapa dia terakhir masuk surga? Karena terakhir keluar dari neraka. Siapa orangnya? Nabi tak sebutkan. Yang jelas bukan jamaah Masjid Al-Muhajirin. Jamaah Masjid Al-Muhajirin insyaAllah masuk surga rombongan terdepan bersama Nabi Muhammad di surga paling tinggi, surga Firdaus. Amin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa kata Allah Ta'ala kepada orang yang terakhir keluar dari neraka? Hambaku, silakan kau masuk surga. Apa kata dia? Ya Allah, surga itu sudah penuh. Sadar dia karena terakhir orang dah duluan, disangkanya dah penuh. Mungkin menurut dia surga itu selebar kota Pekanbaru. Allah ulang lagi, wahai hambaku, silakan kau masuk surga. Apa kata dia? Ya Allah, surga itu sudah penuh. Di dunia mada, depan Allah di akhirat mada juga lagi. Langsung aja lah masuk. Ini ndak, udah penuh ya Allah. Emosi pula awak mendengarnya. Disipaan cak nama modeliko. Allah ulang sampai 3 kali. Wahai hambaku, silahkan kau masuk surga. Apa kata dia? Sudah penuh ya Allah. Karena dia ngomong dah penuh. Apa kata Allah kepada orang ini? Izhab fadkhulil jannah fa innalakal jannah mislud dunya wa asyarata amsalihah. Pergilah, masuk engkau ke dalam surga itu. Untukmu seorang, surga itu 10 kali lebih besar, lebih cantik, lebih mewah daripada dunia dan isinya. Untukmu seorang. Abang dengar itu termenung dia. Mak kata dia. Tapi mak ni tak ada, ni tambahan saya saja. Jamaah, sampailah dia ke dalam surga. Begitu sampai ke dalam surga, apa kata Allah? Hambaku, bayangkan yang kau inginkan. Hayalkan, tinggi. Bayangkan. Dia bayangkan, dia hayalkan tinggi-tinggi apa yang menjadi keinginannya. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepadanya kenikmatan surga lebih dahsyat dari yang ia bayangkan. Apa kata dia? Ya Allah, surga akulah yang paling mantap. Padahal paling jelek.
Tapi setelah jemaah mendengar hadis ini, rencana nak masuk surga Firdaus jangan berubah pula. Pak Ustaz, apa? Tak jadi nampaknya saya ke surga Firdaus, Pak Ustaz. Kenapa tak jadi? Tak terjangkau, Pak Ustaz. Awak solat jemaah maghrib aja Pak Ustaz. Kadang tinggal keluar tu. Rutin saya cuma Jumat itulah Pak Ustaz. Nak masuk surga Firdaus tak terjangkau kayak. Jadi bapak nak masuk ke mana? Yang paling bawah tu ajalah. Kan dah 10 kali lebih cantik daripada dunia tu Pak Ustaz. Itu pilihan bapak. Ya, terakhir masuk. Itu masalahnya. Terakhir masuk, mau tak? Ada jamaah yang ingin masuk surga terakhir. Tak ada kan? Masuklah di rombongan pertama. Dan itu tak mustahil. Bahkan minta surga Firdaus. Ustaz bilang tak mustahil. Tidak mustahil. Apa sebab? Syarat untuk sampai ke sana salat. Memang ada beberapa amal, tapi di antaranya adalah salat. Jemaah, kalau syarat masuk surga Firdaus mesti haji, hanya Pak Haji dan Bu Hajah yang masuk. Yang tak haji, minggir. Apalagi yang tertunda 2 tahun ini, tak bisa masuk. Ke tepi. Lapanglah surga Firdaus itu. Karena haji itu tak wajib kecuali bagi yang mampu. Jemaah, kalau syarat masuk surga Firdaus mesti bayar zakat, mesti berimpak banyak, mesti bersedekah banyak, maka tak banyak yang bisa masuk surga Firdaus. Cuma Pak Asmin aja yang bisa. Yang miskin ke tepi, minggir, ya kan? Jemaah, lalu apa di antara syarat masuk surga Firdaus? Salat. Alhamdulillah. Ini tandanya Allah betul-betul adil. Berarti semua kita punya kesempatan sama untuk bisa masuk surga Firdaus. Apa sebab? Tak ada kita yang tak bisa salat. Yang kaya bisa solat, yang miskin bisa solat. Orang kampung bisa solat, orang kota bisa solat. Lelaki bisa solat, perempuan juga bisa solat. Orang paling parah sakitnya pun bisa solat, apalagi yang sehat. Berarti sekali lagi saya ulangi, semua kita punya kesempatan sama, tanpa ada beda untuk bisa masuk ke surga Firdaus, surga tertinggi. Alhamdulillah. Tapi ada syarat. Nanti dulu, jangan gembira dulu. Apa syaratnya Pak Ustaz? Salatnya mesti khusyuk. Dalilnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai kepada ayat walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Itu syaratnya, salatnya khusyuk. Jemaah, bercerita tentang khusyuk, saya ingat Nabi Muhammad SAW. Apa sebab? Beliaulah yang paling khusyuk salatnya. Bahkan kalau kita salat mesti mencontoh beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana khusyuknya Nabi? Ini pernah saya sampaikan. Nabi sering salat malam 1 rakaat 3 surah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 5 juz, 1 rakaat. Awak 1 rakaat 3 juga, tapi 3 ayat. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rakaat pertama. Yang kedua itu juga lagi. Karena beliau salat 1 rakaat 3 surah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 5 juz, apa yang terjadi? Bengkak kaki Nabi.
Sampai risau pula Aisyah radhiyallahu anha menengoknya. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah suamiku, kalaupun ada dosamu Allah sudah ampuni. Kalau ada, beliau tak ada dosa karena maksum. Engkau ya Rasulullah sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi kenapa salat sampai bengkak kaki? Ingat kita jawaban Nabi kan? Apa salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Apa yang disyukuri Nabi? Bersyukur karena dapat ampunan. Bersyukur karena dapat jaminan masuk surga. Jangan lupa yang ketiga. Apa yang disyukuri Nabi? Nikmat beribadah. Sampai bengkak kaki tak jadi masalah. Awak kalau solat bukan kaki bengkak, hati bengkak. Agak lain kita ni. Ah, tak adalah Pak Ustaz. Apa buktinya Pak Ustaz? Subuh besok, imam setelah Al-Fatihah dibacanya surah Yasin. Setelah Al-Fatihah, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mak, bengkak langsung. Jujur je lah. Kau tak percaya, coba subuh besok. Itu langsung bengkak itu. Ternyata imam memang dibacanya panjang-panjang. Sampai ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Belum ruku juga dia lagi. Itu makin besar bengkaknya tu. Garang. Panjang ni. Kapan meletusnya? Salat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gila imam. Bengkak meletus. Jamaah, tadi saya bilang, andai ceramah ni sampai subuh, saya yakin kaki jamaah tak bengkak. Yang bengkak apa kira-kira? Hati. Tadi saya tanya, sanggup sampai subuh? Sanggup. Itu mulut aja, hati boleh bengkak. Mak sampai subuh. Kaum muslimin, tadi saya katakan tempat yang paling nikmat di bumi adalah masjid. Maka usahakan kaum muslimin, yang paling nikmat dalam hidup adalah salat. Kenapa saya katakan demikian? Mohon maaf. Ada di antara kaum muslimin kadang-kadang tidak menikmati salatnya. Tidak menikmati salat. Kenapa Ustaz katakan tak menikmati salat? Salatnya ringkas. Baru mulai tiba-tiba selesai. Dia tak ingin ayatnya panjang. Dia tak nyaman berlama-lama dengan Tuhannya. Bahkan mohon maaf saya berani katakan, bukan ada orang sekedar tak nyaman berlama-lama dengan Tuhannya, ada orang tak ingin bertemu Tuhannya. Bukti, subuh tak salat, zuhur tak salat, asar tak salat, maghrib tak salat, isya tak salat. Orang ini dia tak ingin bertemu Tuhan. Maka siapa kita? Orang yang nikmat bertemu dengannya. Kapan? Dalam salat. Maka saya katakan, apa yang paling nikmat dalam hidup? Bertemu Tuhan. Kapan? Dalam salat. Ayatnya Pak Ustaz. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu berat memang. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Mengapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yakin bertemu dengan Tuhannya dan yakin akan kembali kepadanya. Adakah yang lebih nikmat dibandingkan nikmat bertemu Tuhan? Jemaah, andai kita bertemu Pak Bupati atau Pak Wali,
berdua-duaan kita dengan dia ngopi, kita akan bahagia. Kita ngopi dengan Pak Wali, itu seminggu Facebook kita itu isi. Kenapa tidak dengan Pak Wali, orang besar? Terbayangkah jemaah kalau kita ngopi dengan Pak Gubernur? Berdua ngobrol kita dengan dia, maka Facebook kita sebulan itu isi. Dengan Pak Wali tadi berapa? Seminggu. Kalau Pak Gubernur sebulan. Terbayang tak kalau kita berduaan dengan presiden, setahun Facebook kita itu isi. Sekarang kita dalam salat bertemu siapa? Bertemu Allah. Bertemu gubernur, bertemu bupati, berduaan dengan Pak Presiden nikmat. Maka kaum muslimin ketika salat, pada hakikatnya kita bertemu Allah. Bahkan kata Rasulullah, seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tak melihatnya, dia melihatmu. Maka pastikan apa yang paling nikmat dalam hidup, salat. Di mana tempatnya? Di masjid. Berkumpul dua nikmat. Tempat terindah, ibadah terluar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, karena ada orang tak menikmati ibadah salat ini. Justru nikmatnya setelah salat. Orang menikmati salat dalam salat, dia setelah salat. Makanya ada orang setelah salat apa katanya? Lansai lo hutang. Berarti beban buat dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh nih, senang hati sudah salat. Orang dalam solat itu nikmat. Makanya karena solat itu nikmat, dia tambah dengan qobliyah ba'diyah. Karena nikmat tak merasa cukup, dia tambah dengan duha. Karena nikmat, dia tambah dengan tahajud. Pak Ustaz, memangnya ada orang tak menikmati solat? Ada. Semoga bukan kita. Contoh jemaah, bulan Ramadan kita tarawih di sini berapa? 8. Tambah witir 3, 11. Saya tanya, jujur, mana nikmat? Sedang solat, setelah solat? Jujur jawab jemaah. Sedang solat, setelah solat? Asal panjang ayat imam, itulah solat yang paling tak nikmat. Kapan nikmat? Kalau pendek. Kita sering bosan berhadapan dengan Allah. Kita sering merasa berat bertemu dengan Allah. Padahal kaum muslimin dalam solat itulah ingin bertemu Allah di akhirat, nyaman bertemu dengannya di dunia. Surga itu nikmat jemaah. Lalu datang Allah Ta'ala nak kasih tambahan nikmat. Wahai ahli surga, mau ku beri tambahan nikmat. Apa kita katakan? Sudah ya Allah, janjimu telah kau tepati, wajah kami telah berseri. Nikmat apa lagi? Nikmat melihat wajahku. Iya kan? Wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Begitu Allah tampakkan wajahnya kepada kita, ternyata itulah nikmat surga yang tiada tara. Ingin melihat wajahnya di akhirat, nyamanlah bersamanya di dalam salat. Mulai besok subuh bisik-bisikkan imam, mam, panjang-panjanglah ayatnya, mam. Kaji malam tadi masuk, mam. Kalaupun tak dipesan macam itu, besok kalau panjang ayatnya diam ajalah. Kalau pesan tak ada tu. Hebat betul, mam, tolong panjang ayatnya, tak ada tu. Kalaupun tak pesan macam itu, mana tahu dia baca panjang ayat, diam aja. Itu tanda kaji masuk. Harus nyaman bertemu Allah. Saking nyamannya, maka Nabi 1 rakaat 3 surah. Kan begitu. Kaum muslimin, kaum muslimat, bercerita lagi tentang khusyuk. Ini sudah pernah juga kita sampaikan. Saya teringat Urwah bin Zubair. Siapa beliau? 7 ulama fikih di kota Madinah. Dia salah satunya. Dia adalah tabi'in. Berarti berguru langsung kepada sahabat.
Saya baca kisah ini dalam buku yang berjudul 60 Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam buku yang berjudul Al-Khusyu' Fis Shalah Fi Daw'il Kitab Was Sunnah. Urwah bin Zubair ini kalau salat khusyuk. Dia diserang virus ya maaf. Tapi virus yang menyerangnya itu bukan virus corona. Karena corona menyerang tenggorokan. Ini virus menyerang kaki. Jadi kakinya tuh bengkak, gatal. Berair. Kalau digarutnya berdarah, bernanah. Dalam waktu tak lama sampai ke lutut. Macam berjalan virus itu. Apa kata sahabatnya Al-Walid? Syekh, prihatin saya menengok kaki Syekh. Ini virus ganas. Saya khawatir kalau seluruh virus ini menjalar ke seluruh tubuh Syekh. Bagaimana kalau ku carikan dokter? Kata Urwah bin Zubair, silakan. Al-Walid cari beberapa orang dokter, bukan satu orang. Diperiksalah kaki Urwah bin Zubair. Setelah diperiksa, dokter-dokter tadi berkesimpulan dan memutuskan, Syekh, tak ada obat untuk kaki Syekh. Kecuali satu, dikerat, amputasi. Bagaimana Syekh? Kalau memang itu satu-satunya jalan, kerat. Kerat. Tapi Syekh jangan takut, Syekh akan dibius dulu. Jadi ilmu bius sudah ada waktu itu. Sehingga nanti ketika dibius Syekh hilang ingatan, Syekh hilang kesadaran, Syekh tak akan merasa sakit. Mendengar itu apa kata Urwah bin Zubair? Kalian jangan bius. Kalau dibius membuat hilang ingatan, berarti aku nanti melupakan Allah. Aku tak bisa melupakan Allah. Lalu bagaimana Syekh? Saya berwuduk. Nanti setelah berwuduk, saya salat sambil duduk. Pas saya angkat takbiratul ihram, kerat kaki saya. Mendengar itu dokter tadi saling pandang memandang. Apa iya pun tak? Mungkin begitu, mungkin kata hati mereka. Pucat dokter. Pasien senyum. Awak kalau berobat, awak yang pucat. Bahkan semakin pucat awak ketika dokter tu agak keras pula ngomong sikit. Akan mati ya Pak Dopak. Oh, tambah pucat awak. Kalau ini dokternya pucat, pasiennya senyum. Apa kata Urwah bin Zubair meyakinkan? Jangan takut. Laksanakan instruksi saya. Singkat cerita jemaah, beruduklah Urwah bin Zubair. Setelah beruduk dia pun salat. Takbiratul ihram pun diangkat. Salat sunat apa? Salat sunat mutlak 2 rakaat. Allahu Akbar. Sedang salat tadilah dokter-dokter tersebut mengerat kaki Urwah bin Zubair. Menjerit dia? Tidak. Meringis pun tidak. Kapan dia sadar? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tanya, udah siap? Udah Syekh. Apa katanya? Alhamdulillah ya Allah. Cuma kau ambil sebelah, kau masih titipkan kaki ini sebelah. Sudah lama kau titipkan kaki ini. Lalu kau ambil, aku ikhlas. Alhamdulillah kau masih sisakan sebelah lagi. Subhanallah. Dikerat kakinya sedang salat, tak sadar dia. Tak merasa sakit. Awak kalau salat, imam baca wadduha, rasa terkerat kaki rasanya. Kadang-kadang ada pula kaum muslimin, kaum muslimat, pas azan berkumandang tu asam uratnya naik. Pas azan berkumandang tu asam lambungnya naik. Azan selesai, sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Pak, asam urat. Asam urat. Hayya 'ala salah. Masjid Pak, asam lambung. Pas azan pula naik semuanya. Asam uratnya, asam lambungnya, malasnya. Kaum muslimin, kaum muslimat. Lalu bagaimana caranya agar salat kita itu khusyuk? Sehingga dengan salat itu sukses mengantarkan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Inilah kaji kita malam ini. Yang tadi itu mukadimah ya baru.
Dia baru masuk intinya. Jadi sampai subuh nampak. Supaya salat khusyuk yang pertama, ini kita ulang-ulang kaji jemaah, bukan saya menganggap salat jemaah itu tak bagus. Supaya salat yang bagus tadi semakin bagus. Satu, awali dengan wudhu paling sempurna. Dalil. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Hei orang beriman, kamu mau salat berwuduk dulu. Bagaimana caranya? Kata Allah, basuh muka, kemudian basuh tangan kanan kiri sampai siku, kemudian sapu sebagian kepalamu, lalu basuh kakimu sampai dua mata kaki. Dirinci oleh Nabi dalam banyak hadis. Lalu diantaranya apa bunyi hadisnya Pak Ustaz? Man tawaddo'a payusbihul wudu summa yakumu ila salatihi faya'lamu ma yakul illan fatala wa huwa kayawmi waladathu ummu. Siapa berwudu, mantap wudunya, lalu salat, khusyuk salatnya, setelah salat habis dosa-dosanya. Makanya Nabi mengibaratkan salat yang bagus itu seperti orang berumah di pinggir sungai. Airnya jernih, mengalir dengan deras. Kalian mandi 5 kali di dalamnya. Nabi bertanya, masih ada kotoran di badan kalian? Enggak. Bersih. Tapi berpangkal dari wudhu. Kadang-kadang saya tengok banyak kaum muslimin yang bermasalah dalam berwudhu dalam 3 hal. Ustaz kok tahu? Kita kan sering ceramah kemana-mana wudhu lepas kita berwudhu. Dan banyak menengok orang berwudhu. Kasus pertama, sering kita tengok orang salah berwudhu. Satu, saat dia membasuh tangan. Dia tak pakai gosok, pakai siram saja. Kadang-kadang anak-anak muda tu saya tengok lebih gawat lagi. Dia putar keran, air meleleh. Dia dorong, dia tarik. Dia dorong, dia tarik. Macam itu basuh tangan. Digosok pakai tangan kiri. Sampai siku jika perlu dilebihkan. Kalau tak digosok, tak rata air. Kasus kedua kita tengok sering salah ketika menyapu sebahagian kepala. Sebahagian. Tapi kawan nyapu sikit saja. Angkat sikit, colek sikit. Colek sikit, colek sikit. Ketika ditanya, kenapa macam itu bang? Awak mazhab Imam Syafi'i Pak Ustaz. Minimal 3 helai. Boleh macam itu kalau sorban kita panjangnya 12 meter. Itu kalau dibuka lama. Nanti masangnya lama. Awak masuk masjid orang dah pulang. Boleh colek sikit air, bahkan sah dibasuh ini nih. Kalau memang begitu keadaannya. Tapi kalau pakai peci buka. Basahkan tangan, sapu. Ini berwudu, kuncinya di sini. Kasus ketiga, sering kita tengok orang salah saat berwudu ketika basuh kaki. Jari kaki itu rapat. Mau tak mau jari-jari tangan wajib masuk ke celah-celah jari kaki. Kalau tak macam itu air takkan sampai. Makanya kata Nabi, betapa banyak tumit-tumit yang tergelincir ke neraka. Maknanya tak tersentuh air anggota wudunya secara merata. Ini mesti diperhatikan betul. Karena wudu saja kalau sudah sempurna habis dosa. Man tawaddo'a payuh sinul wudu kharajat khotoyahu an jasadihi hatta takhruja min tahti azbarihi. Siapa berwudu mantap wudunya, keluar dosa dari anggota badannya seperti berjatuhannya air dari anggota wudunya. Jemaah, pastikan wudu kita wudu sempurna. Yang kedua, bagaimana supaya solat khusyuk? Setelah berwudu, kita mau solat, apa yang akan mengganggu kekhusyuan kita nanti dalam solat singkirkan dulu. Dalil. Amitu anni kiramaki hadza fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salat. Rawahul Bukhari.
Nabi mau solat di rumah, solat sunat. Nabi solat wajib di masjid. Pintu dan jendela ada kain, kalau bahasa kitanya gorden, berwarna-warni. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah, singkirkan kain ini, warna-warnanya menggangguku. Nabi itu merasa terganggu, makanya dia bilang singkirkan, singkirkan, menggangguku. Maka berdasarkan hadis ini lahir kaidah, apapun yang mengganggu kita nanti dalam salat, yang mungkin membuat hilang khusyuk, sebelum salat singkirkan. Satu, HP matikan. Matikan. Memang tak ada nyuruh hadis mati HP, tak ada. Nanti sudah ceramah dicegat pula saya, tolong Pak Ustaz, hadis mati HP itu siapa perawi? Mana ada hadisnya? Tapi Ustaz kok suruh mati HP? Hadis tadi sebagai kaidah, ini mengganggu. Usahakan berbunyi. Tak berbunyi pun HP, sedang salat menelpon kawan, bergetar HP, kita takkan teringat Tuhan, teringat getaran. Jujur aja lah. Siapa kok? Atau bayang semua nama orang yang ada dalam HP. Apalagi kalau HP tadi getarnya aktif, nadanya aktif. Awak salat berjamaah, menelpon orang, bukan hanya kita yang tak khusyuk, mungkin seisi masjid tak khusyuk. Apalagi nadanya nada dari lagu Piramli pula. Udahlah. Alangkah senang dalam hati kalau beristri dua, bagaikan dunia ini ana yang punya. Istri tua merajuk kembali pada istri muda, dua-dua merajuk anak kawin tiga. Apa tak terganggu? Apalagi yang belum berbini, langsung itu pikirannya. Bila ya Allah, ya Allah, mengganggu. Jadi matikan HP. Jadi tak apa-apa imam nanti sebelum salat, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamimis salah. Sop lurus rapat, tambah, matikan HP, tidak apa-apa. Karena sering kadang-kadang kita solat, masya Allah, HP jamaah berbunyi. Lionel Messi aja ke lapangan ditinggalkannya HP. Apa salah dibawa HP? Pas nyampe penalti dia telepon pelatih, kiri kanan ditinggalkannya HP. Awak masuk masjid masih boleh bawa HP, bawalah tapi tolong matikan. Jemaah, jangankan akan salat, sedang salat ada yang mengganggu, singkirkan. Contoh, kalau jengking datang, jangan sok-sok awak khusyuk, awak tak ada tu, disongik yang baik kok. Boleh kan membunuh kalau jengking sedang salat? Ada datang ular kobra, jatuhlah. Nak tasuk Urwah bin Zubair kok mati bekok. Jangan akan sedang salat. Kita jangan cerita kala jengking lah. Itu dah jelas itu. Lari awak. Apalagi ular kobra. Perut sedang salat sakit. Mau buang air besar atau buang air kecil, putuskan salat. Urus dia dulu. Selesaikan dulu sampai selesai. Kalau lama menyelesaikannya, pas awak masuk, orang sudah siap salat, tidak masalah. Daripada salat, menahan kotoran. Kalau menahan kotoran, kita tidak akan teringat Tuhan. Teringat yang sedang ditahan. Dalil. La salata wa huwa yudafi'uhul akhbasan. Kalian takkan khusyuk salat kalau menahan dua kotoran. Apalagi kalau kuat terasa. Pokoknya tegangan tingkat tinggi dah. Udah di ujung dia. Itu jangan tahan. Jangan tahan. Andai kita tahan lalu tertahan, okeylah, selamat awak. Kalau terlepas, awak tak selamat, orang tak selamat. Kalau tekanan tinggi tu awak tahan, tangkik-angkik kaki nahan tu. Mata terkebil-kebil kata orang Melayu. Hati risau. Imam panjang lo ayat. Lengkaplah penderitaan. Tertahan, aman awak. Orang aman, tapi tak khusyuk.
Kalau terlepas, kan itu. Pas rukuk tu lepas dia. Yang berbunyi tu. Katanya. Apa kata jemaah? Kan tweet bunyi dia. Tak ada. Iman awak je. Iman kita ni lemah je mah. Iman kita ni manjo. Iman Nabi kuat. Awak manjo. Ketek-ketek nangis iman awak. Ketek-ketek lemah iman awak. Kalau yang tak berbunyi tu tak ada suaranya. Bau tak tahan. Pas sujud tu lopenya, dia diam aja. Sikit gitu aja. Berdepus bunyi. Tapi baunya ya Allah. Itu sudah solat, orang tak berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan siap. Makanya jangan tahan. Dalil sudah kita baca. Dalil sudah kita baca. Yang berikut, awak nak salat, azan berkumandang, makanan terhidang. Udah Nabi atur juga. Kata Nabi, makan dulu baru salat. Oh, kalau saya tidak Ustaz, solat dulu baru makan. Kepala baung tu terbayang sama bapak nanti. Makanya makan dulu. Apa hadisnya? Iza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimati salah fabada'u bil asya' wa la ya'jal hatta yafrugha min. Apa artinya? Terhidang makanan, masuk waktu salat. Kata Nabi, makan dulu baru salat. Tapi dengan catatan, perut lapar. Kalau kenyang tak? Azan berkumandang, nasi terhidang, pawik kenyang, tidak masuk dalam hadis ini. Perut lapar. Perutlah, itu syaratnya. Jangan nanti asal azan minta makan pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, makan. Azan lo asar, hayya ala salah. Yang apa bang? Makan. Tu azan lo subuh, as-salatu khairum minan naum. Nasi goreng. Bertanya bininya, abang kok lain kini bang? Asal azan minta makan. Hadisnya sahih. Perawinya Bukhari Muslim. Yang nyampe kan Ustaz Marhalim lah kondai awak. Inyo ndak paham awak nang kono. Jamaah kaum muslimin. Yang ketiga, bagaimana supaya solat khusyuk? Solat berjamaah. Moh kita makmurkan masjid kita ini. Umi Maktum itu buta, sudahlah buta tua, sudahlah tua sakit, sudahlah sakit lemah. Dari rumah ke masjid jauh, melintasi kebun kurma, banyak kalajengking dan ular kobra. Ini Madinah dulu, bukan Madinah sekarang. Datanglah dia ke Nabi, menceritakan perihalnya tadi. Boleh aku salat di rumah ya Rasulullah? Boleh. Boleh. Kenapa tadi penyebabnya? Tua, buta, lemah, sakit, jauh, ada ular dan kalajengking. Balik dia. Dipanggil Nabi lagi. Umi Maktum, kau dengar azan? Dengar ya Rasulullah. Kau salat berjamaah. Salat berjamaah. Sebelumnya Umi Maktum salat berjamaah juga. Tapi setelah mendengar hadis ini, cepat perginya. Sampai-sampai dia adalah salah seorang muazin Nabi. Ada muazin masbuk. Ada muazin masbuk. Ya muazin tapi masbuk. Buta dia, tua, cepat datangnya. Buktinya apa? Dia muazin. Di samping Bilal bin Rabah, dia juga muazin. Makanya bulan Ramadan itu muazin pertama Bilal, muazin kedua Umi Maktum. Kalau sudah mendengar azan kedua, itu berarti azan Umi Maktum istirahat dari makan dan mie. Dalam Musnad Imam Ahmad, dia pernah pergi ke masjid. Waktu pergi ke masjid tertendang batu. Dalam Musnad Imam Ahmad, berdarah kakinya. Begitu kaki berdarah, dia tetap pergi ke masjid, bukan pulang. Iblis paling kesal menengoknya. Karena iblis ingin dia pulang, ternyata tetap pergi ke masjid. Kesal betul iblis. Kenapa iblis kesal? Besar pahalanya tuh. Besok iblis berbaik hati, mengantar Umi Maktum ke masjid, menyamar seperti seorang lelaki. Diantarnya Umi Maktum ke masjid, tapi ngantar aja. Sampai di masjid dia duduk di luar, tak solat Pak Ustaz. Iblis mana pula solat? Jadi kalau tak solat iblis Pak Ustaz? Iyalah.
Memang itu natijahnya. Berceritalah sahabat kepada Umi Maktum. Umi Maktum, iya, yang ngantar kau tuh anak muda, tapi cuma sampai ke pintu. Dia tak masuk masjid untuk sholat. Masa iya? Iya. Tak sholat dia? Enggak. Cuma sampai pintu? Iya. Apa kata Umi Maktum? Anak muda, engkau siapa? Perkenalkan dirimu. Kalau tak perkenalkan, kau besok tak boleh antar aku lagi. Siapa kamu nih? Kata anak muda tersebut, aku nih iblis. Pantaslah. Iblis ini biasanya melarang orang ke masjid. Kenapa kau antar aku ke masjid? Udah tobatkah kau? Apa kata iblis? Waktu kau ke masjid tertendang batu, kau tetap pergi, aku kesal. Karena pahala kau besar. Aku tak ingin kau dapat pahala besar. Makanya ku antar supaya tak tersepak batu lagi. Begitulah usaha iblis nak masukkan kita ke neraka. Mari kita lawan dengan usaha untuk masuk ke surga. Dengan cara bagaimana? Salat berjamaah. Yang keempat, bagaimana supaya salat khusyuk? Setiap kali salat rasakan itu jatah terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan terakhir. InsyaAllah datang kita itu. As-salatu khairum minan naum. Hujan turun pula. Supaya tetap jadi ke masjid. Mana tahu ini azan terakhir yang kuhadiri. Asal dengar azan, ingat ini yang terakhir. InsyaAllah kita akan datang. Kaki ini akan kita langkahkan. Awak takut nanti pas azan berkumandang kita tak datang. Rupanya azan terakhir. Berarti kita mati dalam keadaan tidak solat berjamaah. Tentu beda pahalanya dengan yang solat berjamaah. Mohon maaf ya mohon maaf jangan tersinggung. Kita kalau urusan dunia kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita tahu untung dan rugi. Tapi sering dalam urusan akhirat udah jelas beruntung kita tinggalkan. Mana banyak pahala solat berjamaah itu sendiri, berjamaah. Tapi tak sedikit umat ini solat sendiri, padahal sedikit pahalanya. Yang besar itu berjamaah. Kok sering salah pilih dalam urusan akhirat? Kok sering salah pilih? Mulai hari ini kita jangan sampai salah pilih lagi. Untuk urusan dunia saja kita ingin beruntung, apalagi urusan akhirat. Jangan sampai salah pilih lagi. Salat berjamaah, jangan di rumah. Di rumah sedikit pahalanya, yang banyak itu di masjid. Lalu caranya bagaimana Pak Ustaz? Asal setiap masuk waktu salat, rasakan ini yang terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan terakhir. Datang sampai di masjid, rasakan pula itu jatah terakhir. Dalilnya, fa iza qumta fi salatika shalli salata muaddi. Apabila engkau salat, rasakan itu salatmu yang terakhir. Andai jemaah, andai ini dikasih tahu malaikat sama kita akan sholat itu, Pak, ini yang terakhir, Pak. Coba bayangkan seperti apa sholat kita. Itu saya jamin sholat yang paling terkhusyuk mungkin yang bisa kita lakukan. Apa sebab? Malaikat sedang standby menunggu kita. Tinggal menunggu ucapan salam. Salam mati. Itu khusyuk tuh jemaah. Takbiratul ihramnya ngeri tuh. Biasanya takbiratul ihram Allahu Akbar. Sengene kok deh. Saya bukan garang-garang. Ada orang bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Padahal ngangkat tangan dalam salat itu 4 kali kan jemaah. Takbir. Akan ruku. Kemudian nanti bangkit dari rakaat yang kedua. Ngangkatnya sampai ke telinga. Tapi ada orang kita tengok dia kode sikit Sami Allah. Sikit gini ya. Sampai sini jemaah. Kalau itu yang terakhir, yang gini itu tak laku lagi itu. Pasti begini itu atau Sami Allahu liman hamidah. Kalau takbiratul ihramnya mungkin lama sampai ke atas. Allah tak sampai-sampai. Lama sampai. Begitu sampai lama pula turunnya. Kelamaan pula malaikat menunggu dia. Solat elok jemaah.
hati-hati, lakukan yang terbaik. Dan ingat, khusyuk itu bukan hanya khusyuk hati, termasuk juga khusyuk badan. Apa itu khusyuk badan? Tak ada gerakan tambahan. Itu yang disebut dengan tumakninah. Karena ada jemaah tu kita tengok banyak model orang solat jemaah. Pas ruku, sami Allahu liman hamidah. Ayun berayun tangan. Ini tak ada tumakninah. Kalau ada jemaah mujahidin bergayun-gayun tangan atangkok, ono ayo tangan, ono ayo. Ada pula, mohon maaf, orang kalau solat macam nak tumbang dia, bergerak-gerak. Ayun-ayun. Ayam model koko ambil paku somek, tang bawah kakinya tu. Turun tu dah, antok insya-Allah. Usahakan badan, saya bukan bergurau. Jangankan badan, mata saja mesti tumakninah. Apa tumakninah mata? Tidak memandang kecuali ke tempat sujud. Apalagi badan, mata aja mesti tumakninah. Ke mana mata? Ke tempat sujud. Gini ya. Ini kadang-kadang papan pengumuman dibacanya sedang salat. Uang masuk 500, uang keluar 700, mak tekor 200. Allah. Sami Allah, impak anak yatim dibaca sudah. Tapi masjid ni bagus ni, tak ada papan pengumuman di depan. Ada masjid Bapak Ibu jemaah, sodo papan pengumuman di muka diam. Jemaah tadi baca sudah. Itu tak tumakninah. Tumakninah adalah rukun. Kalau tu rukun terlanggar, tak sah. Yang terakhir, bagaimana supaya solat khusyuk? Memahami bacaan dari takbir sampai salam. Susah Pak Ustaz? Tidak susah. Kenapa saya katakan tak susah? Mulai kita pandai salat sampai isyak tadi, bacaan salat tak pernah berubah. Itu-itu saja. Itu-itu saja. Maka nanti mungkin ada ustaz khusus mempelajari bacaan dalam salat mulai takbir sampai salam. Karena salat itu dialog kita dengan Allah Ta'ala. Mulut membaca, akal dan hati connect dengan bacaan. Sehingga solat itu nikmat. Makanya disebut as-salatu mi'rajul lil mu'minin. Solat itu adalah mi'raj orang beriman. Naik dia ke atas. Solat awak bukan ke atas, ke samping baginya, menyimpang-nyimpang dia. Sungai Hijau, Sungai Gelombang, Pulau Cinta, Pasar Kaget, ke tepi baik, tidak kate. Jemaah kaum muslimin, ketika kita sabar dalam hidup dan mantap solat kita, ini membuat kita sukses. Makanya apa kata Nabi? Mali abdil mu'min indi jazaun iza qabattu safiyahu min ahli dunya summa tasabah ilal jannah. Tak ada balasan buat hambaku yang beriman ketika Allah beri ujian lalu sabar, surgalah tempatnya. Begitu juga dengan solat. Bagus kalau dalam solat, surga juga tempat kita. Maka kunci sukses dalam hidup dua inilah: sabar, salat. Akan Allah tempatkan kita di tempat yang terpuji di dunia dan di akhirat insyaAllah. Inilah Bapak Ibu jemaah tausiah yang bisa kita sampaikan malam ini. Semoga yang sedikitnya ada manfaat, terlebih-lebih untuk saya dan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.